Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini Ibu Olim ingin menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang paragraf deduktif dan induktif. Yang pertama yang kita bahas adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang selanjutnya akan diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama tersebut. Jadi kalimat penjelas itu sama dengan kalimat pengembang seperti yang kita pelajari yang sebelumnya, yang menentukan ide pokok dan menentukan kalimat pengembang atau penjelas ya. Ciri-cirinya: 1. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, setelah pernyataan umum akan disusul dengan penjelasan atau pengembang. Ya, jadi polanya itu umum ke khusus atau utama ke pengembang atau penjelas. Nah, contohnya di sini ada sebuah contoh yang sudah Ibu Olim buatkan. Kita baca dulu sama-sama. Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdapat banyak agama dan kepercayaan. Dan selain itu, suku budaya Indonesia sangat beragam, misalnya suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi suku-suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Nah, secara umum di paragraf yang singkat ini membahas tentang Indonesia. Indonesia yang bagaimanakah yang dibahas di sini? Indonesia yang majemuk. Nah, kalau majemuk itu artinya beragam. Nah, jadi kita buktikan di dalam paragraf tersebut. Apakah ada keterangannya yang menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang majemuk atau beragam? Kita perhatikan kalimat yang selanjutnya. Kalimat manakah yang menjelaskannya? Yang pertama, dikatakan bahwa banyak agama dan kepercayaan. Nah, kita kan tahu Indonesia memiliki beberapa jenis agama. Sudah tahu ya, tak perlu Ibu jelaskan lagi. Dan yang kedua yang menjelaskan, yang menyatakan bahwa Indonesia itu beragam, yaitu adalah sukunya. Yang mana disebutkan di sini adalah suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi. Berarti kalimat penjelasnya ada dua, yaitu yang menyatakan bahwa beragamnya Indonesia dari segi agama dan suku. Nah, jadi secara umum ini membahas tentang Indonesia negara yang majemuk. Berarti ini adalah ide pokoknya atau kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya ini ada berada di awal yang disebut dengan paragraf deduktif. Ingat ya, kalau deduktif D artinya di depan atau di awal gitu. Yang kedua, paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya berada di akhir. Yang awalnya disusun dari uraian atau penjelasan atau pengembang. Ya. Lalu akan diakhiri dengan pernyataan umum, di mana pernyataan umum itu disebut kalimat utamanya yang dapat kita ambil sebagai ide pokoknya. Nah, di sini ada sebuah contoh yang sudah Ibu Olim buatkan. Kita baca sama-sama contohnya. Menjaga kebersihan sekolah bukan hanya dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah. Para siswa juga harus menjaga kebersihan sekolah. Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaganya. Karyawan sekolah, tata usaha, kantin, koperasi, satpam, orang tua yang datang mengunjungi sekolah juga harus menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, secara umum ini membahas tentang apa? Apakah ini membahas tentang karyawan sekolah? Tidak ya. Apakah ini membahas tentang tata usaha? Enggak ya. Apakah ini membahas tentang Bapak Ibu guru? Tidak juga. Jadi ini membahas tentang apa? Nah, ini membahas tentang tugas siapa yang menjaga kebersihan
sekolah. Ya, siapa yang bertugas itu maksudnya ya. Nah, mari kita lihat kalimat penjelasnya. Yang pertama yang dinyatakan yang bahwa menjaga kebersihan sekolah itu siapa? Petugas kebersihan sekolah. Siapa lagi? Para siswa. Ya, kita garis bawahi. Siapa lagi? Bapak, Ibu, guru. Siapa lagi? Karyawan sekolah, tata usaha, kantin, koperasi, satpam, bahkan orang tua. Ya, ini adalah orang-orang yang wajib menjaga kebersihan sekolah. Jadi dinyatakan secara umum bahwa semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Ini adalah umumnya. Ini umumnya. Kita kasih warna merah ya. Ini umumnya. Ini pernyataan umum. Jadi pernyataan umum inilah yang menjadi kalimat utamanya. Berarti kalimat utamanya ini berada di akhir. Inilah yang disebut dengan paragraf induktif. Ya, di mana disusun dulu dengan kalimat pengembang atau penjelas, ya, yang kemudian diakhiri dengan pernyataan umum atau kalimat utamanya. Nah, begitulah penjelasan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, tugasnya anak-anak perhatikan buku nomor 82 sampai 83. Ya. Di halaman 82 sampai 83 ada 7 paragraf. Nah, dari 7 paragraf ini coba tentukan ide pokoknya apa, lalu tentukan jenis paragrafnya apa. Nah, di sini kan sudah ada tabel, tapi tabelnya kurang. Nah, setelah kamu buat tabel begini, tambahi satu lagi tabel di sampingnya atau kolomnya. Tambahi satu kolom. Nah, di sini ditulis jenis paragraf. Setelah kamu menentukan ide pokoknya, lalu tentukan jenis paragrafnya itu apa? Apakah deduktif atau induktif? Begitu ya. Mengerti ya, anak-anak? Bisa dikerjakan? Oke, baiklah. Ibu tunggu hasilnya ya. Ibu tunggu hasilnya dari sekarang. Selamat belajar. Semangat. Bye.